warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi rongga mulut dan kelenjar saliva. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi rongga mulut. Rongga mulut adalah ruangan yang di dalamnya terdapat berbagai organ yang memiliki organ penting dan fungsi pencernaan manusia. Rongga mulut dibatasi oleh lapisan glukosa di hampir seluruh bagiannya kecuali gigi. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, alat mulut dibentuk oleh platum, darum, dan mol. Di bagian posterior platum mol berakhir pada uvula. Lidah berbentuk dasar mulut. Pada bagian paling posterior dari rongga mulut terletak trochlea di antara kolumna anterior dan posterior. Selanjutnya yaitu rongga mulut. Rongga mulut secara umum terdiri dari menjadi dua bagian, yaitu bagian luar atau vestibula dan rongga mulut di bagian dalam. Di bagian luar atau vestibula yaitu ruangan di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi, dan bagian dalam itu rongga yang disisinya oleh tulang maksilaris, palatuk, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya kita beralih ke rongga mulut. Pada bagian rongga mulut terdapat 6 bagian. Yang pertama, bagian gigi. Terdapat gigi anterior yang sangat kuat fungsinya untuk memotong, dan posterior tugasnya untuk menggiling. Yang kedua, tulang alveolar cukup labil sebagai sumber kalsium yang dapat mempertahankan kadar ion. Yang ketiga yaitu gusi atau gingiva yang merupakan bagian membran glukosa yang terkait erat pada posteum. Kristal tulang alveolar. Yang keempat yaitu ligamen periodontal, yaitu menahan gigi pada satunya dan masih membutuhkan sedikit hidrat. Yang kelima yaitu pulpa yang memenuhi rongga gigi yang berasal dari jaringan yang membentuk papilia selama perkembangan embrional. Yang terakhir yaitu lidah, permukaan belakang lidah yang terlihat seperti pada saat seseorang membuka mulut ditutupi oleh selaput lendir yang mempunyai tonjolan-tonjolan atau papilia, dan papilia ini dapat mengecap atau tetap untuk mengenal asam dan pahit. Nah, berbicara lidah, terdapat kelenjar lidah dari kelenjar parotis, submaxillaris, dan sublingualis. Kelenjar parotis yaitu kelenjar lidah terbesar, letaknya di bawah depan dan di telinga di antaranya proses mastoid kiri dan kanan mandibularis. Yang kedua yaitu submaxillaris, yaitu terletak di bawah rongga mulut di bagian belakang. Dan yang terakhir yaitu kelenjar sublingualis, yaitu di bawah selaput lendir bermuara di dasar rongga mulut. Kemudian kita akan membahas jaringan di sekitar rongga mulut. Jaringan di sekitar rongga mulut terdapat 5, yaitu yang pertama bibir dengan bagiannya, yaitu bibir atas, bawah, sudut bibir, dan tubercle atau tonjolan bulat. Terdapat rongga bibir atas dan tengah. Yang kedua yaitu filtrum, yaitu lekukan antara tubercle hidung. Yang ketiga yaitu labiomental groove yang berjalan horizontal yang di bawah bibir yang membatasi dagu. Yang keempat yaitu nasal groove, lekukan antara hidung atau nasar dan bibir atau labia. Yang terakhir dagu bagian depan tepat bawah pipi. Selanjutnya yaitu komponen penyusun gigi. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, yaitu emel gigi adalah substansi paling keras di tubuh. Kemudian dentin terletak di bawah email, terdiri atas rongga berisi cairan. Kemudian sementum, akal gigi ditutupi lapisan sementum tipis, yaitu jaringan bermiderang yang sangat mirip tulang. Yang terakhir yaitu pulpa, merupakan bagian lunak dari gigi. Pulpa gigi berisi sel minyak ikan pembuluh darah dan selaput saraf. Selanjutnya kita membahas kelenjar saliva. Secara istilah, saliva berasal dari kata beda yang berarti kolektif. Istilah ini menggambarkan bahwa saliva dihasilkan oleh berbagai macam sumber yang berbeda-beda. Saliva sebagian besar diekspresikan sebagai kelenjar eksorin. Di dalam rongga mulut disebut kelenjar saliva. Kelenjar saliva dalam rongga mulut tersusun dari 3 kelenjar saliva mayor, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis, serta beberapa kelenjar saliva minor yang tersebar di glukosa rongga mulut.
Pada gambar di samping, saliva diproduksi oleh 3 pasang kelenjar saliva mayor, yaitu parotid submandibular dan sublingual beserta kelenjar minor yang tersebar di bawah epitelium orak. Tiap kelenjar terhadap tetap volume saliva kontribusi sebanyak 30% dari kelenjar parotid 6% dan kelenjar submandibular 5% dari sublingual dan 5% dari kelenjar minor. Faktor terbentuknya molekul dalam saliva. Yang pertama yaitu jaringan melalui membran sel asinar yang kaya akan lipid. Jalur ini dapat dilalui oleh molekul-molekul lipolicid seperti progesteron dan korsitol. Yang kedua, sekresi aktif dan kontaminasi. Darah dan serum dapat mengalirkan melalui gingiva. Fungsi kelenjar saliva yaitu membersihkan rongga-rongga mulut dari sisa-sisa makanan dan kuman. Yang kedua yaitu mempunyai aktivitas-aktivitas bakteri dan sistem buffer. Yang ketiga yaitu membantu proses pencernaan makanan melalui aktivitas enzim vitalin atau abilasi ludah dan limpasi ludah. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam berbicara dan pelumasan pada pipi lidah, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju aliran kelenjar saliva, yaitu faktor pertama, derajat hidrasi, faktor kedua yaitu posisi timbul, faktor ketiga yaitu paparan cahaya, faktor keempat yaitu paparan sinar siang dan malam, faktor kelima faktor obat, yang keenam yaitu faktor usia, faktor ketujuh yaitu efek psikis, dan yang terakhir yaitu faktor jenis kelamin.